pretend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, no pretend. Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, salam sujudkan melempang. Perkenalkan, nama saya Santi Yesi dari kelas A Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 1 dengan NIM 210015. Di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran mengenai pembelajaran bimbingan konseling, yaitu fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Desak. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yaitu fungsi dan prinsip bimbingan konseling, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling itu merupakan sebuah proses memberikan bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya serta membantu mereka menyelesaikan masalah mereka yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Contohnya nih, kita punya seorang siswa atau siswi yang mempunyai suara yang merdu sekali. Dia biasanya bernyanyi di dalam rumah atau di dalam kamar mandi, tapi dia tidak berani menunjukkannya kepada teman-temannya di sekolah atau kepada orang-orang yang ada di luar dari keluarganya. Nah, di sini fungsinya bimbingan konseling atau konselor, kita membantukan seorang siswa atau siswi ini agar bisa menunjukkan kemampuan atau potensi dalam dirinya itu kepada teman-temannya, kepada khalayak umum selain dari keluarganya, begitu. Nah, yang kedua, kita sebagai pembimbing atau konselor membantu mereka yang tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri ya. Contohnya kita punya siswa yang jarang sekali turun sekolah atau bahkan dia sering membolos di setiap mata pelajaran. Nah, kita tugasnya mencari tahu apa sih pokok masalah dari si siswa ini yang jarang sekali turun sekolah atau membolos. Nah, ternyata si siswa ini sering sekali tidak turun sekolah itu disebabkan karena orang tuanya sering broken home. Jadi dia sering ikut ke kegiatan yang negatif. Nah, tugas kita sebagai konselor yaitu membantu seorang siswa atau siswi tersebut dapat menyelesaikan masalahnya, keluar dari masalahnya agar dia bisa menata jenjang kehidupan atau jenjang pendidikannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kita memasuki materi yang pertama yaitu fungsi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama yaitu fungsi bimbingan konseling, yaitu yang pertama yaitu pengembangan dan penyaluran. Nah, di sini artinya seorang konselor itu membantu seorang siswa atau sekelompok siswa untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya. Contohnya kita punya siswa yang punya suara yang merdu dan dia juga bisa bernyanyi. Nah, di sini kita bisa berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa mengembangkannya. Kita bisa misalnya membuat sebuah les bernyanyi atau kelas bernyanyi, atau di kampus itu disebut dengan UKM bernyanyi atau UKM paduan suara. Nah, kemudian yang kedua itu membantu mereka untuk menyalurkannya. Artinya di sini kita membantu mereka menyalurkannya seperti membuat sebuah lomba bernyanyi atau sebuah pentas seni agar mereka dapat menyalurkan potensi apa yang telah mereka kembangkan ke dalam sebuah acara atau pentas seni yang kita buat tersebut. Yang kedua yaitu fungsi adaptasi. Nah, di sini kita sebagai konselor membantu mereka untuk beradaptasi dengan
program pendidikan atau program pembelajaran yang kita lakukan kepada mereka disesuaikan dengan latar belakang mereka, bakat, minat, kemampuan, serta kebutuhan individu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu fungsi penyesuaiannya. Di sini kita sebagai konselor itu membantu mereka menemukan potensi mereka atau pengembangan diri mereka, jati diri mereka agar dapat mereka kembangkan secara optimal. Contohnya nih, kita membawa mereka pada beberapa kegiatan sekolah agar mereka dapat mengenal di mana potensi mereka, di mana kemampuan mereka, dan dapat mereka kembangkan secara optimal dengan mengikuti beberapa kegiatan yang kita buka di sekolah atau tempat pembimbingan. Nah, materi yang kedua yaitu kita memasuki materi prinsip bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan yang kedua yaitu fokus kepada individu yang bermasalah ya, fokus kepada individu yang memiliki masalah. Yang ketiga yaitu luas dan identifikasi. Nah, mungkin sekian materi bimbingan konseling dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, maklum saya hanya mahasiswi biasa yang baru belajar ya. Akhir kata saya ucapkan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.